Yang mulia Kiai muda kita, Kiai Haji Yusron Hasim Muzadi, juga Kiai muda kita, Kiai Arif Jamhari. Semoga beliau-beliau dan semua majelis masyayikh, majelis satid, sadat, Pondok Al-Hikam 2 ini khususnya berikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dan terus bisa memakmurkan, meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum almarhumlah yang betul-betul merintis dari bawah. Saya tahu itu, dan sekarang sudah tampak luar biasa, tampak sudah menjadi mercusuar di daerah Depok ini. Semoga bisa kita tiru, bisa kita ikuti dan melahirkan kader-kader terbaik dalam rangka untuk mengisi kehidupan yang serba tidak menentu ini, yang serba terbalik-balik, yang dulu positif adalah suatu kebaikan yang diharapkan dan dicari-cari, sekarang positif malah dihindari, malah orang lari ketakutan dengan apa yang namanya positif, justru mencari yang negatif. Ini tanda, disinilah kader-kader beliau harus siap menghadapi terbulak-baliknya situasi keadaan yang tidak menentu ini. Para kiai kita semua, Kiai Khalil Nafis yang juga ikut berjuang di sini, tahu itu sampai tadi mengeluarkan foto bertiga dengan saya waktu di sini. Katanya foto kiai keren gitu. Ternyata yang keren itu kacamatanya, karena pakai kacamata hitam. Dan para teman-teman haidatolan beliau seperjuangan di sebelah kiri ini, saya melihat adalah pejuang-pejuang bersama beliau, mengikuti beliau, dan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi ikram dan takdim kami. Ada Ki Adnan dari Jawa Tengah dan yang lain-lain lah, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya hari ini di rumah, kebetulan ada haflah. Ada haflah juga di rumah. Saat saya tinggal, saya dengan ibunya anak-anak ke sini. Sekarang sudah ramai wali santri mencari-cari, kemana ini pengasuh berdua ini, jangan-jangan melarikan diri. Semalam saya agak terlambat berangkat karena yang biasanya menyupiri anak saya kebetulan udur juga dua-duanya, mencari supir, baru sekitar jam 8 menemukan supir dan jam 10 baru berangkat. Akhirnya tadi jam 7 sekian baru nyampe. Alhamdulillah sisa-sisa penat dan payah masih begitu terasa. Rasulullah sudah sabda, as-safar qit'atun minal azab. Perjalanan jauh ya adalah sepotong daripada siksa. Tapi karena ada sebuah semangat, alhamdulillah tahun ini saya mendapatkan pemberitahuan acara haulnya, maka saya sangat perhatikan. Saya betul-betul
banyak kenangan-kenangan beliau, dan saya termasuk orang pengagum beliau. Apa pengagum itu? Tidak ada yang tepuk tangan. Saya adalah salah satu orang yang pengagum beliau. Bahkan sempat saya sampaikan pada almarhum Al-Mafrul Kiai Muhid Muzadi, kakak beliau. Saya sampaikan, Kiai, sulit setelah Pak Karno, Presiden Soekarno, dengan dengan retorika penyampaian yang begitu cantik, indah, dan berurutan, rapi, munadzam. Saya kira tidak ada yang lain kecuali beliau. Jadi manteknya jalan, hikamnya juga jalan. Dan beliau dibuktikan setelah melanglang buana, mancanegara, kemanapun, semua sudah muter, muter pernah dijelajahi, bahkan saya pernah katut, beberapa kali katut, ke Mesir katut, ke Libanon juga katut, ya, kemana lagi ya? Ya itu yang jadi kita buktikan saat ini yang hadir para tokoh-tokoh yang di depan mungkin saya tidak tahu siapa, mungkin nyelempit-nyelempit tokoh-tokohnya. Ini sudah cukuplah sebagai bukti bahwa beliau adalah orang yang baik. Beliau adalah sebagai orang yang minas shalihin. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahbabtum an ta'lamu ma al-abda ma inda rabbih, panduru athana alaih, panduru ma yatba'u minas sana." Kalau kalian ingin mengetahui derajat makom seseorang di sisi Allah, ya, di sisi Allah, ya, derajat makom tinggi di sisi Allah, lihat saja setelah wafat beliau seberapa orang yang memuji-muji beliau, seberapa orang yang memberikan pengakuan-pengakuan baik kepada beliau. Dan ini tidak bisa kita tutup mata. Pengakuan-pengakuan baik, pujian-pujian baik, termasuk saya Al-Fakir, ini pertanda beliau adalah orang-orang yang minas shalihin, orang-orang yang baik, orang yang pernah diwujudkan oleh Allah di dunia ini untuk mengisi sebagian daripada kehidupan kita, mewarnai langkah-langkah kita selama ini. Cita-cita beliau luar biasa. Sehingga tidak ada lain, apa yang beliau tinggalkan adalah warisan pondok pesantren. Pondok pesantren bukan sekadar warisan Wali Songo, tapi memang warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah itu sudah ada pondok pesantren yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Ada 70 santri, bahkan ada mengatakan 120, ada mengatakan wafiriyatin sampai 300, wafiriyatin sampai 400. Yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Lurah pondoknya waktu itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Yaman. Memang kebanyakan yang mondok ini dari mancanegara, terutama kebanyakan dari Yaman. Jadi bukan sebuah bid'ah pondok itu. Ada yang mengatakan pondok pesantren bid'ah. Maaf Bapak Karo ini belum saya sebut tadi ya.
Kemarin sebenarnya ketemu di Purwakarta, Masya Allah. Pondoknya Ki Abun. Alhamdulillah. Temu saya dengan beliau di sana. Jadi ini warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kebanggaan. Sekarang almarhum Al-Maghfurlah mendirikan pondok dan diwariskan. Berarti mengikuti sunnah Rasul. Saya katakan dulu itu orang yang cerdas. Cerdas otaknya, pandai menyusun kata-kata, ada kecenderungan mencintai atau bertasawuf. Maka pondoknya dinamakan Al-Hikam. Baik yang di Malang maupun yang di sini. Kita tidak main-main dengan Al-Hikam. Karena ini falsafah tinggi, mengandung mantek, logika, pelajaran yang tinggi, juga hikmah-hikmah yang luar biasa. Artinya pondok Hikam ini, Al-Hikam ini menyelenggarakan dan menyanggupkan diri insya Allah walaupun berapa persen hikmah, falsafat Islamiyah, ya, dan ketauhidan yang tinggi, sekaligus ilmu logika yang bersih, insya Allah ada di sini. Di sini siap, ya siap apapun, baik PB maupun ini sebuah semangat. Memang kita ini besar karena dibesarkan NU. Kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu para generasi-generasi muda, para santriwan santriwati, mahasiswa-mahasiswi di Al-Hikam ini, mari kita gali kebaikan-kebaikan beliau, mangkoba-mangkob beliau, apa yang diwasiatkan beliau, dan keluarga besar beliau termasuk putra-putrinya, terus diberikan kekuatan oleh Allah, ya, bisa terus melanjutkan kebaikan-kebaikan almarhum Al-Maghfurlah ini. Haul kelima yang mulia Allah yarham Kiai Hasyim Muzadi. Terima kasih Kiai Nafi sudah menerima kami. Kalau kita dengar, saya melihat Kiai Nafi bicara tadi ini yang terbayang-bayang sudah Kiai Hasyim saja. Sudah agak mirip gesturnya, terutama ketika menyebut harlah dan harfat tadi. Itu khas Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim Muzadi ini tokoh yang luar biasa penting bagi Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama berhutang begitu banyak kepada jasa-jasa Kiai Hasyim Muzadi. Paling tidak saya bisa menyebut dua hal. Di antara banyak jasa-jasa besar lain dari Kiai Hasyim Muzadi untuk Nahdlatul Ulama ini. Yang pertama adalah Kiai Hasyim Muzadi dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah berhasil membangun konsolidasi yang lebih kuat di dalam jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Dan lebih istimewa lagi, itu beliau lakukan di tengah-tengah masa-masa pancaroba yang paling dinamis dan paling tidak berketentuan, yaitu pada 10 tahun pertama dari era reformasi ini. Ini luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan, sesungguhnya kemampuan Kiai Hasyim yang luar biasa di dalam membangun konsolidasi organisasi ini
ini berakar pada satu hal yang harus menjadi teladan bagi semua kader Nahdlatul Ulama kapanpun juga di seluruh Indonesia ini. Kiai Hasyim ini adalah kader Nahdlatul Ulama par excellence. Kalau orang tanya kader Nahdlatul Ulama itu bentuknya harus macam apa, kualitasnya harus macam apa, kita bisa tegas katakan bahwa harus seperti Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim bergelut dalam khidmah di dalam Nahdlatul Ulama nyaris seumur hidup beliau. Dan beliau memulainya dari paling dasar. Beliau mulai sebagai ketua ranting, kemudian ketua PAC Ansor, kemudian ketua cabang Malang, lalu ketua PWNU Jawa Timur, baru kemudian ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini luar biasa. Sampai hari ini tidak ada di dalam catatan sejarah seorang kader yang melalui bentangan khidmah begitu lengkap lebih dari Kiai Hasyim Muzadi. Pergulatan beliau yang lengkap inilah yang kemudian memupuk kapasitas beliau di dalam melakukan konsolidasi organisasi. Kenapa beliau sukses dalam konsolidasi? Karena beliau paling tahu bagaimana dinamika kepengurusan, dinamika kader Nahdlatul Ulama ini dari pusat sampai ke tingkat yang paling bawah. Kita semua, walaupun sebetulnya makom kita adalah tabarruk saja kepada beliau, tapi mudah-mudahan doa kita, bacaan-bacaan yang kita hadiahkan semoga sungguh menjadi manfaat buat almarhum Al-Maghfurlah Kiai Hasyim Muzadi. Kita berdoa juga semoga Nyai Mutammimah Hasyim yang baru saja berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh, semoga dikaruniai lindungan Allah senantiasa di dalam perjalanan beliau hingga kembali ke kediaman nanti dan berhasil memperoleh melaksanakan umroh yang mabrurah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.